Assalamualaikum guys. Ini saya lagi ngisi air pertama karena mau ngisi lagi tambak saya 4 peta. Sebenarnya cuma 2 peta yang disuruh, rencana mau tebar padat. Cuma karena ini tambak baru pertama kali, belum tahu apa pematangnya ada yang bocor atau enggak, makanya saya hanya mau membagi 4 karena rencana tebarnya 2 juta ekor. Sebenarnya cuma satu peta itu 1 juta ekor kapasitasnya, artinya tebar padat. Cuma karena lihat kondisi pematangnya belum terlalu rapat, jadi saya bagi 4, 500 ribu ekor per peta. Nah, ini saya lagi ngukur kadar garam ya, air asin yang diisi pertama. Ini berapa sekarang ini? Waduh, caranya gimana nggak kelihatan ya. Oh, mudah-mudahan bisa kelihatan ini berapa ini. Kok kurang terang ya, gimana ya caranya. Ini ingatku ini 25, alhamdulillah pas 25 ini. Tapi karena kurang kelihatan caranya gimana, walau saya nggak tahu karena kurang terang lah. Ini yang jelasnya ini posisi 25 ppt ya, itu ya guys ya. Ini selangnya yang sedang ngalir dari sana, sedangkan bunyi bisa berisik ini adalah bunyi pasti lanjuti pengeboran karena baru 24,5 kadar garamnya, jadi harus minimal 25 kadar garamnya, harus diburlai ke bawah. Ya, ini guys saya sampaikan untuk teknik atau tips pembuatan tambak udang gelondongan. Yang pertama, kalau kita harus bikin itu harus ada namanya kaki sisa dari penggalian sekitar 40 atau 50 cm ke sini. Lihat ya, pada depan saya itu baru ke depannya ke sana itu digali buat pengambilan tanah untuk bikin pematang. Karena kalau tidak ada kayak kakinya kayak gini, penahannya di bawah, kalau langsung digali dari sini naikkan pematang itu kalau lama-lama cepat longsor. Jadi harus kita bikinkan seperti itu agar supaya pematangnya nggak cepat longsor ya guys ya. Jadi itu minimal 40 cm baru kedepannya lagi kita gali. Sedangkan tinggi pematang itu ini masih rendah sebenarnya, cuma nggak apa-apalah, sedikit-sedikit akan datang ditambahi. Minimal itu 1 meter, tapi ini baru sekitar dari bawah itu sekitar 60-65 cm lah pematangnya ini. Insya Allah lama-lama karena ini musim hujan agak turun ke bawah semakin padat gitu ya. Ada ilah kemarin bertanya yang pertama, loh kok cara ngambilnya udangnya bagaimana? Nah, ini dimiringkan ke barat ke arah saya ini, disatukan jadi 4 peta itu satu manhole. Manhole itu apa istilahnya lah, kalau bahasa sini saya kurang tahu, cuma istilahnya orang manhole itu kalau diterjemahkan satu-satu, man itu orang, hole itu lubang, berarti lubang orang, tapi bukan itu maksudnya. Ini hanya istilah saja. Istilah saja, ini tempatannya, penahannya apa, pembikinan pipa sampai ke sana. Sampai sana di sini, nah itu namanya manhole. Nah, itu ada 4 pipa itu namanya manhole. Jadi pasangin pipa di dalam biar nggak keluar. Itu tempat keluar airnya sekaligus sama udangnya. Nah, baru di sini tempat penampungannya. Dalam arti ini tempat ini namanya manhole, agak dalam ke bawah. Ya, ke bawah, ini ke sana itu buat saluran airnya. Jadi kita hanya menggunakan satu sanyo saja buat memompai air ke sana untuk kalau pas saat membuang. Nah, ini dibikinkan seperti ini. Nah, ini namanya manhole. Diterjemahkan man itu orang, hole itu lubang, berarti lubang orang, tapi itu bukan maksudnya ya. Jangan salah maksud. Aku juga nggak tahu kok ada istilah seperti itu namanya manhole. Ya, ini ya guys ya. Nah, seperti inilah cara-caranya. Jadi ini tempat nanti pengambilan udangnya. Pada saat nanti air keluar, udangnya juga ikut ke sini. Nah, dia mengambilkan semacam jaring di sini, tapi semacam apa ya istilahnya itu nanti kita ambil. Ya guys ya, di sini anunya pengambilannya. Yaitu sama dengan pematangnya semua juga, tetap ada kakinya di bawah sekitar 40-50 cm baru digali, karena kalau nggak ada itu cepat longsor, pematangnya longsor terus airnya ketutup.
hanya dikerjain terus. Itu maksud tujuannya itu agar ada pematangnya, penahannya, pematang. Ya ini ya guys ya, ini contoh-contohnya seperti ini. Ini ada 4 peta lagi rencana saya mau isi. Adapun airnya itu untuk sementara kita pakai sekitar 50 cm karena nanti 2 hari akan datang kita mau nambahi air tawar. Air tawar agar supaya cepat udangnya multing. Multing itu biar terkelupas kulitnya supaya cepat besar. Kalau nggak diisi air tawar itu apa namanya nggak cepat multing, nggak bisa besar-besar. Nah ini seperti itu. Nah ini contoh-contohnya yang belum saya isi. Insya Allah habis ini saya akan dipindahin selangnya ke sini saya isi ya. Tapi untuk sementara ini ya guys, saya hanya masih pakai spiral. Karena apa? Ya modal dengkul. Seharusnya pakai pipa semua, tinggal buka keran alirkan. Tapi karena masih kondisi belum ya, bondo nekat, bonek. Artinya yang penting jadi gitu. Capek-capek dikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting mudah-mudahan ya pasrah sama aja sama yang di atas, sama Allah. Insya Allah, masa tiap manusia nggak ada rezekinya, pasti ada lah. Nah itu ya guys ya, ini contoh seperti ini ya. Jadi ini digali ke bawah buat ngambil pematang, karena tempatnya yang dalam itu tempat ngumpulnya semua udang. Kalau yang kayak gini kan jarang. Sebenarnya ini masih kecil, artinya kalinya ini cuma karena apa namanya juga lihat kondisi biaya, karena biayanya sangat mahal untuk cangkuli bikin pematang ini, sedangkan modalnya modal dengkul ya. Itu jadi kan. Kemudian ada lagi yang bertanya, nah kalau misalnya kemarin itu ada WA ke saya, kalau misalnya apa namanya cara mencampurnya airnya itu, cara hitung katanya disuruh hitung. Oke, saya sampaikan kalau misalnya tidak bisa menghitung PSI, karena itu pompa kan harus tekanan PSI yang dipakai. Gampang caranya, coba hitung aja, ambil ember taruh di ujung selang yang keluar airnya itu berapa. Ambil ember, ambil HP, hitung menitnya atau detiknya berapa detik sampai penuh satu ember, baru diliterin itu berapa liter, baru dihitung berapa detik lamanya gitu. Gampang caranya. Kalau kita tidak tahu cara menghitung dalam sistem PSI, sistem konversi, nanti itu tinggal dikonversi. Kalau misalnya lamanya itu 1 menit, ya tinggal berapa liter dibagi dengan jadi kita harus tahu berapa air tawarnya harus ditambahi. Nah, kita tinggal kompres dalam ton atau liter, gampang caranya seperti itu kalau kita nggak tahu. Karena semakin panjang selang pipa itu semakin tekanannya semakin kencang dan keluarnya juga semakin sedikit, karena jauh beda dengan langsung pipa keluarnya Sanyo itu sekitar 1 meter itu cepat sekali, tergantung dari mereknya dan ukuran selangnya itu beda-beda. Itu ya guys ya, seperti ini contohnya. Jadi ini petakannya, ini kalinya ke sana, nah ini kiri kanan, jadi hadap-hadapan. Nah, ini jalannya untuk nyebrang, nyebrang ke sana. Nah ini ya guys ya. Nah ini saya bantu L karena di sebelah selatannya kali, nggak bisa lurus. Kalau di sana kan ada lagi petakan saya. Nah ini ya guys, caranya seperti ini. Jadi sanyonya nanti tinggal dipasang di sana, ke sana langsung dibuang ke kali. Nah ini jembatannya, ini nanti tempat manhole-nya juga. Manhole di sini ada 3 manhole untuk tempat pengambilan udang. Ya oke ya guys ya. Kalau ada misalnya pertanyaan silakan, atau mau bertanya, insya Allah saya siap bantu sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya juga serba kekurangan, saya juga masih belajar. Tapi sebelum saya akhiri video saya ini, jangan lupa like and subscribe agar kedepannya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video terus. Insya Allah tutorial mengenai penanganan tambak udang gelondongan akan berlanjut terus beserta dengan tata cara pembuatan panami. Insya Allah, karena saya masih sibuk di sini, saya belum ke tempat pembenuran. Ya, insya Allah kalau saya ke tempat pembenuran, saya akan juga upload videonya, tata caranya bagaimana. Ya, sama pembuatan nofli juga nanti insya Allah. Ya oke ya guys ya, ini semua saya anukan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.